tafsir pada pagi niki, yaitu ayat keempat di dalam surat Al-Anbiya. Manik Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Jadi ayat niki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berisikan tentang perintah kepada Nabi untuk menjawab segala komentar dengan penduduk Mekah pada ayat sebelumnya. Jadi ayat sawah liwat ini berkaitan dengan masalah deman baini nyadu para kufar Quraisy niki terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi, bahkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka pada waktu itu, mensikapi dengan olok-olokan, mendengahan lagu atin, tidak ikut meresapi, dan pada intinya adalah din percaya. Bal qalu adghathu ahlamin. Nabi unin kembali, Allah akan menceritakan tentang komentar-komentar para kafir Quraisy terhadap Al-Quran, samun terima saat kesampaian isi Nabi kepada mereka. Mereka mengatakan, bal, melainkan dunia Al-Quran tidak kena datang oleh Allah. Bal, melainkan qalu, mereka mengatakan adghathu ahlam, buat ipi hati, buat ipi. Nah niki tanggapan para kufar Quraisy terhadap Al-Quran, dan diendang lalu Al-Quran dia ipin Muhammad widian dia, yang mana hasil mimpi niki menunjukkan bahwa dengan kafir Quraisy, orang-orang niki pun sudah beranggapan bahwa mimpi niki tidak punya kekuatan, apalagi mimpi ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk beramal, lebih-lebih malik mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar berakidah. Oleh kufar Quraisy, kafir Quraisy niki menganggap Al-Quran ini kembang malam, ngingkah hendang lalu Muhammad, ngingkah hendang lalu. Adghathu ahlam, bal iftarah, lamun diipin Muhammad Al-Quran ini iftarah, nia miak-miak, nia miak-miak, pun karang-karang si Muhammad, miak-miak, tukul-tukul, nulis Mia atau denha nulis karena Nabi tidak bisa menulis, berendang-rendang mengucap, iya hati mun paran wahyu datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa syair, atau lamun dik maranikeun den mia Muhammad, memang itu adalah hasil karya sastra, karya budaya. Inti yang jamaah sami, orang-orang kafir niki menganggap Al-Quran niki perkara munhinaan, menanggapan perkara darak makna, dengan tujuan bahwa mempertahankan karakter kekufurannya, mempertahankan sifat kekufurannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, falyatina bi ayah kama ursilal awwalun. Para kufar Quraisy habekeh-bekeh mulai rawasan niki ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan faltatina bi ayatin, lamun meno coba datangkan kepada kami satu tanda hebat, kama ursilal awwalun, sebagaimana tanda-tanda yang dimiliki oleh rasul-rasul sebelumnya. Lamun Nabi Muhammad dan aku dari Nabi dan Rasul, mereka yang biasa merasawi basyarun mithlukum, manusia mara itu pada darah keistimewaan, gindin perlu tendang lalu. Nah oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka dengan mengatakan faltatina bi ayatin kama ursilal awwalun, coba pedatangan satu tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda yang besar sebagaimana yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Tersebutan, coba aneh, apa taum hadiri
atau apa tahu hadiran marantan Nabi Musa lain. Nabi Musa tanda kemukjizatan dan kebesarannya adalah tunjang, tongkatnya yang bisa berubah jadi ulah. Tongkatnya ia jari marak-marak sulap segari, kemudian menjadi terowongan-terowongan kering, sehingga para pengikut Nabi Musa alaihissalam lewat dengan selamat dari segari. Atau mukjizat-mukjizat sebelumnya terhadap Nabi Isa, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Coba pendatangan niki manik Allah Subhanahu wa taala. Lagu apakah tahun mereka itu mendatangkan saat tertindih dengan maraniki? Tentu tidak penawar. Tidak ada yang bisa dihadirkan. Di narak tahu, di narak mun tahu ya pihak jadi dijadikan sebagai bukti yang baik. Berbeda halnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu musim panas, kering, datang Badui jelu Jumat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yentan Badui mbeh anganan langsungan pesogolan din tahun Nabi kenyakan ngerawas, din tahun Nabi kenyakan khutbah, pokon hang ngelamper-lamper. Jelu Jumat Nabi sedang berkhutbah. Langsung datang nganjeng li lawang. Kena ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Fadhullah an yughithana. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Bih mati hewan ternak, lulun kayu talatan bih mati kering. Ndar ai. Wa qata'atis subul. Wa qata'atis subul. Dait lengku bisa sumber-sumber air tais. Ndar habis titik-titik ya Rasulullah. Fadhullah an yughithana. Oleh sebab itu mohonkan kita kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka pada waktu itu langsung Rasulullah SAW dengan ketawaduannya, tawadhu di sisi Nabi. Nabi Rasul menyampaikan khutbah, mau Badui datang, lagu tepati. Langsung di sisi Nabi angkat kedua tangannya setinggi-tingginya. Basin Anas bin Malik saat cerita kisah niki, hatta ra'aitu bayadha ibtai. Jangke sakmonya isi kita keputih ngeloneng kelelet di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun Nabi panik, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah berikanlah kami hujan. Ya Allah berikanlah kami hujan. Ya Allah berikanlah kami hujan. Di mintutuk kalimat Nabi kena Allahumma agithna, kemudian datang okep ili 4 penjuru. Laut, dayu, timur, bad datang ukupkan jabal. Bolot mar ukuran gunung-gunung tan datang. Datang kemudian menyatu di atas Masjid Nabawi. Di minwah kumpul okop-okop niki di narahinggeun langsung tunujan. Basan Anas bin Malik radhiyallahu an, din man nabi tun li mimbar khutbahan hatta raaitu alma yataqattar min lihyatihi min lihya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masih di mimbar, masih dalam khutbah, waktu kita orang air ngelek langan jenggot di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti langsung nyangkeun bos Masjid Madinah isi beli hujan. Niki darah hingga niki. Dan hujan niki terus jang ke Jumat, sejumatan hujan. Darah putus-putusan. Lagu Nabi tetap mendirikan sholat Jumat. Datang Malik Badui beropek-opek datang berjumat. Apakah Badui Sawi atau Badui Salain? Niki bahasan rawi, bahasan ulama ada syak, ada keraguan-raguan dari rawi. Sajelas Badui niki datang beropek-opek basah langsung nganjeng kena ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Halakatil amwal. Sida hancur Malik balik ente. Balik hancur. Usuk empas lamun isep dia usuk dan seterusnya. Karena hujan dan putus sejumat-jumat. Akhir Nabi pun sallallahu alaihi wasallam langsung dalam tengah khutbah niki mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan Allahumma
hawalaina wala alaina. Allahumma amsik alaina. Ya Allah, pentalahan hujan ya Allah. Ya Allah, ican kami hujan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Dan janganlah Engkau berikan kami hujan yang menghancurkan. Bahasa Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis niki, dia mentutuk doa Nabi. Marak langit niki, marak itu ha sompal bom. Marak itu ha kotor kerang. Langsung tais. Langit niki tais. Hujan pun sindang. Maka nikilah di antara tanda-tanda bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niki disebut dengan tanda ayat. Tanda-tanda kenabian. Nikilah yang diminta oleh Allah kepada para kufar Quraisy. Lam man baisadu juk Muhammad. Mereka yang ambil Al-Quran sebagai buah IP, hasil karya. Coba pada tengah mereka memberikan tanda-tanda kebesaran yang kamu bisa hadirkan. Sebagaimana tanda-tanda kebesaran yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya.